ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Universitas Muslim Buton, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muslim Buton, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen lingkup Universitas Muslim Buton. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di kajian rutin Kamis yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Armiani selaku Ketua Program Studi Perdagangan Internasional dengan tema merenung rezeki dalam kehidupan. Nah, sebelum kita melangkah ke kajian rutin tiap Kamis kita, maka marilah kita bersama-sama mengawali kajian kita pada hari ini dengan mengaji, dan yang akan dipimpin oleh Bapak Jailani kepadanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغفرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. Semoga apa yang dibacakan ini akan berkah kita semua, dan insya Allah pada surah ini ada relevansi antara tema kajian kita pada hari ini, dan mungkin alangkah lebih bagusnya kita saksikan langsung atau dengarkan langsung yang akan dibawakan oleh Ibu Armi kepadanya. Yang
terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Kepulauan Buton Universitas Muslim Buton Bapak Dr. Anus Haji Ibrahim Salah MM, yang terhormat Rektor Universitas Muslim Buton Bapak Dr. Anus Haji Sugiton SCMM, yang terhormat Bapak Ibu Sivitas Akademi yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam rangka kajian rutin Kamis. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai sumber inspirasi di dalam aktivitas kita sehari-hari untuk menjalankan sunnah sampai akhir zaman. Pertama-tama izinkan saya untuk membawakan kajian rutin Kamis dengan judul Merenungi Rezeki dalam Kehidupan. Rezeki bagaikan hujan yang tidak turun secara merata di muka bumi. Hujan terkadang turun di daerah pegunungan, tapi tidak turun di padang sahara. Hujan terkadang turun di daerah pedesaan, tapi tidak turun di tengah perkotaan. Demikianlah hal rezeki, harta atau dunia secara umum. Secara kasat mata, Allah Ta'ala tidak membagikan harta dan kemewahan dunia secara merata kepada setiap orang. Ada yang kaya dan berkecukupan, ada pula yang miskin dan berkekurangan. Allah Maha Adil dengan cara yang terkadang kita daftar memahaminya. Allah Ta'ala telah menjamin setiap makhluk yang berjalan di muka bumi telah tersedia rezeki. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin." Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Hanya saja ketika Allah Ta'ala melapangkan rezeki bagi sebagian hambanya dan menyempitkan bagi sebagian yang lainnya, hal tersebut adalah untuk suatu hikmah dari Allah Ta'ala untuk kita hayati dan petik manfaatnya. Semestinya setiap kita tidak lagi merasa rendah diri ketika rezeki masih terasa terbatas. Kemiskinan dan kekayaan bukanlah ukuran kemuliaan di sisi roh yang teramat mengagumkan. Mengapa? Hal ini karena kemuliaan hanya ditentukan dari ketakwaan. Bahkan kekayaan rezeki dalam materi bisa saja membawa akibat di akhirat yang tidak terkirakan. Sekali lagi, perlu menjaga dan memastikan bahwa rezeki yang diperoleh adalah rezeki yang halal, baik substansi maupun cara mendapatkannya. Harus dicatat, tidak ada kebaikan yang lahir dari harta haram. Harta yang tidak halal akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi kita dan masyarakat. Pertama, harta yang tidak halal melemahkan gairah ibadah dan menghalang terkabulnya doa. Mungkinkah ada pegiat atau dunia hitam yang beribadah secara ikhlas dan benar? Pelaku bisnis haram justru selalu dililit kesibukan. Hidupnya habis hanya untuk urusan kerja semata. Tidak ada waktu untuk beribadah sehingga sangat rapuh saat kegagalan menimpa. Mereka yang larut dalam praktik bisnis haram juga terancam dengan doa tidak diterima. Rasulullah pernah menyebutkan seorang lelaki yang bersabar jauh hingga penampilannya menjadi kusut, lalu ia menegakkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rob, ya Rob." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dahulu ia diberi makanan dari makanan yang haram. Kemudian Rasulullah berkata, bagaimana mungkin permohonan atau doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Mari kita lihat fakta sejarah bagaimana ajaran Islam yang diterapkan dalam tatanan kehidupan sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.
telah membawa peradaban pada kekhalifahan Utsmaniyah ke puncak kejayaan dan memimpin peradaban selama lebih dari 5 abad lamanya. Namun, ketika ajaran Islam telah mulai ditinggalkan, ketika sistem ekonomi Islam telah diganti menjadi sistem ekonomi ribawi, akhirnya kejayaan kekhalifahan ini menjadi runtuh dan hancur. Ibnu Khaldun, lihat Mukaddimah terjemahan Masturi Ilham 2011 halaman 667, menyebutkan sebab kehancuran peradaban tersebut bahwa karena pada diri manusia terdapat banyak kefasikan, keburukan, perilaku hina dan rekayasa dalam mata pencaharian, baik dengan cara yang seharusnya maupun tidak. Seseorang beralih untuk memikirkan, mendalami dan menghimpun taktik untuk melakukannya. Akhirnya orang-orang di masa itu tega berdusta, suka bertaruh, menipu, membujuk, mencuri, menyimpang dari keimanan dan melakukan praktik riba dalam jual beli. Di dunia modern sekitar tahun 2009, kita saksikan salah satu negara yang ambruk oleh sistem ribawi yang merupakan bagian ideologi kapitalisme ini adalah Yunani. Sementara negara-negara Eropa lainnya perlahan namun pasti akan mengalami nasib serupa. Olehnya, ketika Islam melarang praktek riba sebagai ajaran yang bersumber dari langit, tentu saja terdapat hikmah yang sangat besar. Apakah kita berpikir, takutlah kepada Allah Ta'ala yang telah mengharamkan riba dan kesewenang-wenangan? Dalam konsep ekonomi Islam, keadaan ini akan mengantarkan kepada ketimpangan sosial ekonomi masyarakat. Jika tidak ditangani dan diantisipasi, selanjutnya bisa memicu krisis ekonomi, kemudian krisis sosial, moral, dan meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Oleh karenanya, tanpa ada kesadaran bersama untuk menghilangkan praktek ini, kita juga yang akan menanggung dosa, kerugian materi dan non-material secara kolektif karena telah melakukan pembiaran. Merenungi konsep rezeki yang hakiki dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua. Konsep menjemput dan mendistribusikan rezeki dalam Islam melandaskan kepada nilai-nilai keadilan merupakan fundamental dari sistem ekonomi dan keuangan Islam. Jika setiap kita mampu memahami konsep ini dengan baik dan benar, niscaya keadilan sosial dan ekonomi akan terjaga, sehingga mendatangkan keberkahan dan kesejahteraan. Mari kita kembali ke tuntunan yang mulia dan suci, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mari hidupkan dan gencarkan penerapan sistem ekonomi dan keuangan yang berdasar tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah di negeri ini. Semoga Allah mengaruniai kita kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil wa astagfirullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah dengarkan kajian merenung rezeki dalam kehidupan. Ya, berbicara tentang merenung rezeki dalam kehidupan itu ada dua yang mesti tertanam dalam jiwa kita. Yang pertama itu syukur, kemudian nikmat. Jadi syukur di sini berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih sayang. Jadi Allah melimpahkan rezekinya kita berarti sayang sama kita. Nikmat itu karena Allah juga sayang sama kita. Jadi di dalam diri kita harus tahu bahwa yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita nikmat itu siapa. Kemudian sikap kita sebagai manusia itu bagaimana menyikapi rezeki di dalam kehidupan kita. Misalnya di kehidupan kita mungkin kita merasa resah, merasa gundah, merasa mungkin di dunia ini sudah tidak ada lagi kehidupan. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah bahwa sesungguhnya dalam setiap cobaan hidup itu adalah nikmat Tuhan. Itu keberkahan untuk kita semua, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merenung kira-kira apa dosa kita yang misalnya
kita diberikan sakit, oh mungkin ini adalah bagian dari penggugur dosa-dosa kita. Jadi di kajian kita pada hari ini, di tema ini, kita dituntut untuk merenung bahwa di dalam hati kita masih ada harapan untuk bisa sembuh, untuk bisa merenung bahwa Allah itu ada. Mungkin itu saja, dan kami kembalikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, yang bertanya, kami bersemangat. Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melaksanakan salah satu rutinitas kita di hari Kamis. Yang ini adalah sebagai bentuk wujud implementasi dari program berani cita-cita dan kecil. Bagaimana dasarnya kegiatan itu? Bahwa kita dari sini bisa berbagi. Terutama misalnya ada bagaimana dalam pembelajaran kita itu kalau bisa semaksimal mungkin kita sisipkan dengan ayat suci yang relevan, karena jadi berbeda juga dari yang lain, karena sekarang itu baiknya bukan hanya dari sains saja, tapi juga kita hubungkan dengan ayat Al-Quran atau wahyu. Lebih bagus lagi kalau kita kaitkan lagi dengan skema lokal atau lokal wisdom. Jadi kalau saya rasa lebih sempurna nanti, karena dengan metode seperti itu maka insya Allah mahasiswa itu akan memiliki dari ketertarikan tersendiri. Bukan hanya untuk dari saya, tapi kita belajar kita apakan dengan dari baju sebagai sumber utama, kemudian juga dengan kearifan lokal. Tadi saya kira sudah relevan dengan program sebelumnya, tertulis program perangkat internasional. Tadi temanya rezeki. Saya kira ini ada kaitannya dengan itu. Kenapa saya singgung ini? Karena awal-awalnya semangat seperti itu bahwa minimal tidak ada ayat yang kita angkat, kemudian kita kaitkan dengan ilmu kita. Setelah itu bisa juga kita lanjutkan dengan bagaimana kira-kira kalau kita implementasikan dalam pembelajaran kita. Jalan itu di sini juga saya rasa bisa kita berbagi metode atau teknik dalam penyampaian, misalnya materi pembelajaran dalam kelas seperti itu. Dan masih banyak lagi yang kita perlu bicarakan di sini, kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari di dalam aktivitas akademik. Jadi dari kaitan tadi juga ada relevansinya dengan ayat yang lain dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang mensyukuri satu nikmat maka itu nanti insya Allah akan dilipat gandakan nikmat yang didapatkan itu. Jadi syukur ini memang berat karena ada hubungan yang jelas. Kadang meskipun kita sudah diberikan rezeki tapi kita masih kurang mensyukuri. Berarti itu masih merasa kurang. Padahal orang lain barangkali sudah merasa lebih, malah kita masih kurang kita rasa. Berarti rasa syukur dalam diri kita itu berbeda. Padahal sekarang rezeki itu bukan hanya di finansial, misalnya kesehatan, kemudian anak, kemudian istri, tempat, sejawat yang baik-baik dan lain sebagainya. Nah, itu juga semua itu rezeki kita. Jadi itu dalam golongan rezeki sebenarnya. Jadi bukan hanya dalam bentuk material, di sosial juga itu dalam bentuk sosial yang baik,
itu sebagai salah satu nikmat yang kita harus syukur. Makanya hari ini tidak ada alasan untuk yang tidak bersyukur, karena kita yang ada di sini masih bersyukur bisa datang ke sini dibandingkan dengan yang belum cepat. Kita hari itu ya malah hari ini kegiatannya hanya 1 sampai 10 orang. Jadi sekarang ini alhamdulillah sudah banyak. Mungkin kalau harus terpaksa, tapi semoga ini dari dalam hati ya. Berapa? Amin. Ya, jadi itu saja barangkali ke depan saya berharap kepada teman-teman yang akan tampil berikutnya sebisa mungkin ada topik itu atau sesuatu ayat itu yang ada kaitannya dengan kita punya keilmuan. Sebenarnya bisa diimplementasikan dalam pembelajarannya nanti. Misalkan air misalnya, kalau kita di bertanya itu, air itu kan suatu benda yang tidak hidup sebenarnya. Abiotik ya, abiotik. Tapi kalau kita pandai-pandai sampaikan di mahasiswa misalnya bahwa air itu sebenarnya benda mati, abiotik, tapi bisa menghidup. Jadi pada akhirnya itu bagaimana harapan kita bahwa mahasiswa itu bisa menghargai itu bahwa sebagai rahmat dari Allah SWT, sehingga mereka apapun yang mereka dapatkan dari mahasiswa ini bisa menghargai tentunya itu bisa menghargai bahwa dalam kebesaran Allah SWT. Jadi itu luar biasa. Ayat dalam benar tapi bisa menghidup kita. Baik kita tidak bisa. Karena dikategorikan abiotik, bisa tidak hidup. Jadi itu harapannya ke depan sampai kepada yang lebih ke depan ya. Seperti yang lama-lama itu. Nah, jadi seperti bahwa yang barangkali itu saja. Terima kasih karena sudah banyak saya kutipkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada lagi yang mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah mendengar pengantar dari narasumber kita tentang rezeki. Tadi juga sudah didalami apa itu rezeki. Kalau kita kembali ke surat yang kita baca tadi, terutama di surat terakhir, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 dari surat Hud tadi, di situ dijelaskan bahwa tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Namun manusia itu harus berikhtiar dan bertawakal. Nah, saya kira ada 3 kata kunci di sini, bahwa memang manusia itu sejak di dalam kandungan ibunya, kehidupan rohnya disebut di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu sudah menitipkan, sudah meletakkan rezeki dari manusia itu sendiri. Nah, kan bertanya kita sebagai orang akademisi ya, orang ilmuwan, nah kalau begitu ya tinggal kita tunggu-tunggu saja kalau sudah ditetapkan dari sana, kan begitu logikanya. Tetapi di selanjutnya di ayat ini bahwa kita harus berikhtiar, kita harus mencari, kita harus berupaya untuk bagaimana rezeki itu kita peroleh. Banyak ayat di dalam Al-Quran. Minggu lalu kita sudah banyak mengulang tentang surat Al-Jumu'ah. Ya, setelah habis surat Jumu'ah, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki. Berarti kan harus berikhtiar. Harus berikhtiar. Kemudian dalam ikhtiar itu tentu tidak kayak di dunia ini kita berikhtiar kemudian selesai itu mana rewardnya. Nah, reward yang kita terima ketika kita berikhtiar itu boleh jadi dari berbagai macam penjuru, bisa dari kiri, dari kanan, atas, bawah. Ya, kadang-kadang kita manusia lupa bahwa balasan dari Allah itu tidak harus kayak kita di dunia ini.
setelah kita kerja nanti selesai bulan, atau kalau dia kerja visi bangunan nanti sore terima gaji berupa uang, atau kalau kita sudah jelas nanti terima riba apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi rezeki kepada manusia yang telah berikhtiar tadi itu tidak langsung ketika berikhtiar, pastilah tetap mungkin membaca doa juga. Bagusnya begitu, berikhtiar kemudian membaca doa, habis itu bertawakal, menyerahkan diri kepadanya, karena satu-satunya yang memberi itu nanti adalah Allah. Karena kita kadang-kadang tidak sabaran, mana nih saya sudah 1 minggu ini di masjid terus, tapi kok tidak tidak datang itu. Nah, barangkali kita di sini harus memaknai bahwa rezeki itu pertama datangnya tidak langsung sesuai dengan ada yang pikiran kita. Kesehatan, rezeki. Boleh jadi orang yang sudah kaya raya dikasih rezeki secara fisik, harta, tetapi dia sakit-sakitan. Mana yang lebih bagus? Kita mau pilih rezeki tapi kita sakit-sakitan, kan tidak nikmat itu harta. Ya, tetapi kalau kita sehat, hartanya pas-pasan, harta benda pas-pasan, maka itu harta itu oleh para ulama dibagi dua, yaitu harta benda yang berupa materi itu, tapi ada juga harta yang sudah disebut tadi, ada yang non materi. Misalnya kita sehat, kita terus-terus mendapatkan ilmu yang banyak di kampus ini, itu harta. Gitu. Kemudian kita tenang, hidup tenang, itu juga harta. Maupun tentu saja kita selalu mendapat itu dari Allah SWT. Jadi kata kuncinya dari ayat-ayat yang diberikan tadi, yang kita baca tadi itu, kita memang sudah diberi rezeki oleh Allah, tetapi kita harus ikhtiar. Karena boleh jadi kalau kita hanya diam saja, ya tidak akan datang itu. Apalagi kita suzon, itu sudah bercapek-capek, berarti sudah berdoa, tapi kalau nggak datang-datang ini, berarti kan kita tidak ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, di ujungnya sana kita bertawakal, apapun yang nanti kita peroleh, kalau memang kita sama jurusannya ke sana, walaupun kita tidak tahu mungkin di tempat lain, ya bisa. Jadi saya kira bisa kita pelajari di diri kita masing-masing. Kita sampai dulu begini masih ada rezeki, tapi coba dulu baik-baik kita berikhtiar, disertai untuk doa permintaan tadi. Nah, boleh jadi ada yang datang, saya baru dikirim sama orang tua saya, ada kabar baik itu, bahwa misalnya orang tua saya dapat rezeki dari mana sehingga dia mau sisipkan anaknya. Maka kita bayangkan, kadang-kadang kan kita bayangkan. Tapi sebaliknya, coba juga, dan saya kira di pahami yang sudah banyak ini, jadi saya rasa juga ini barangkali kita berbagi. Wah, coba misalnya rezeki kita, apa benda itu, kita tunaikan yang namanya sedekah, kita tunaikan yang namanya zakatnya. Insya Allah nanti ada sesuatu yang kalau saya tidak lama, kalau kita sudah bersedekah begitu, misalnya ngasih makan korbannya itu, saya yakin bahwa dalam hitungan waktu paling seminggu, 2 minggu, sebulan, asal kita betul-betul ikhlas bertawakal tadi, saya kira pasti ada saja rezekinya. Apakah kesehatan, apakah kita nyaman, kita dapat ini, kita dapat apa, pokoknya yang menyenangkan hati kita pasti. Nah, ini pengalaman hidup dan saya kira bisa kita uji bersama-sama. Nah, berikutnya yang kedua adalah ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan di dalam hadisnya bahwa seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Nah, coba Pak, burung itu dia tidak tahu pagi-pagi bangun itu kira-kira untuk dia kenyang, apa itu tomboloknya kira-kira di mana, hanya dia terbang saja. Nah,
Itu perumpamaan, analoginya bahwa burung saja dia terbang pagi-pagi, saya tidak tahu di mana dia. Apalagi kita manusia sudah dikasih akal, sudah berikhtiar, tetapi kita juga harus ikuti dengan bertawakal dan selalu memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian di dalam berbagai macam kehidupan mungkin kita bilang bahwa Tuhan tidak adil. Ketika cecak kan makan burung-burung, cecak itu merayap di dinding, kemudian makanannya burung-burung yang terbang-terbang. Loh, kok makanannya yang terbang-terbang? Kenapa bukan benda yang ada di? Ya. Nah, ternyata pasti ada sesuatu di mana cecak itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih, karena dia mencari rezeki dari daya upaya yang keras. Nah, kalau kita juga manusia, kita berikhtiar mencari rezeki, termasuk rezeki yang nanti nilai itu yang non fisik tadi, kemudian kita minta, kita mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pasti akan ada jalan keluar, ada jalan berkah di jalan di dalam Al-Quran tadi dan hadis Nabi. Nah, terakhir sebagai kesimpulan saya dalam maknai rezeki ini, bahwa rezeki yang paling tinggi itu apa sih? Yang kira-kira yang level kedua, level ketiga, level keempat apa sih? Nah, para ulama mengatakan bahwa rezeki yang paling tinggi itu adalah anak soleh yang selalu menolong orang tuanya. Jadi kalau kita didik anak-anak kita, dia tekun, dia mengikuti syariat Islam dan menolong orang tuanya, itu kalau dia berdoa anak kepada orang tuanya, insya Allah itu katanya kelas rezeki yang paling tinggi. Nah, kemudian rezeki yang berikutnya adalah rezeki kesehatan. Rezeki utama di sini kesehatan. Ya, itu memang benar, karena saya kira kalau kita tidak sehat, ya tentu kita tidak akan bisa apa-apa. Maka sehat itulah kalau kita berdoakan sering, ya Allah kasihlah saya kesehatan. Karena kalau kita kesehatan didasarkan kita bertakwa kepada Allah, maka insya Allah dengan sehat itu kita bisa berikhtiar. Tapi kalau kita tidak sehat, tidak mungkin berikhtiar, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki, baik yang rezeki harta maupun rezeki yang non materi. Nah, kemudian yang sempurna, rezeki yang sempurna itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan oleh kelanjutan keterangan Imam Tirmizi bahwa ternyata rezeki yang terendah itu adalah harta. Ayo mari coba kita telah, harta itu paling di bawah. Nah, tapi bisa kita manfaatkan harta ini untuk meningkatkan derajat rezeki kita tadi. Takwa kita punya rezeki kita. Yang cara apa? Mensedekahkan. Nah, sadarkah kita misalnya ada apa itu insentif berapa, keluarkan 5.000, 10.000, ya jangan dipandang itu gitu. Saya tiap bulan kita secara spontan datang ke masjid sini, ada celengan mungkin ini, insya Allah itu balikannya akan beribu-ribu kali lipat. Ya, baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Nah, kemudian yang kewajiban-kewajiban secara Islam memang kita harus keluarkan zakat, insya Allah. Dan di zaman Nabi dulu yang konglomerat itu kan misalnya Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling termasuk konglomerat, sahabat-sahabat Nabi, Utsman bin Affan. Tapi mereka itu tampilan dirinya seakan-akan sama dengan orang lain, tidak memanfaatkan harta bendanya itu untuk memamerkan diri. Nah, berarti kan dia banyak memberikan kemaslahatan baik di sedekah, apalagi di misalnya di infak, kemudian di zakat saja. Di dalam komunitas besar pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz di Madinah, dengan prinsip dasar tadi, ada zakat, kemudian ada sedekah tadi. Nah, tidak ada lagi dalam suatu kondisi tertentu, tidak ada lagi orangnya terkategori penerima zakat. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya gerakan tadi itu kita berzakat, kita bersedekah walaupun kecil, ya
kan kita akan. Kata orang bijak bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu kan mencerminkan bahwa kita harus berikhtiar, jangan selalu mengandalkan ritual kita, tapi kita tidak berikhtiar. Dan seapapun yang kita dapat, kita syukuri, kita ikhlas menerima itu. Insya Allah nanti rezeki-rezeki yang mungkin yang non fisik tadi kayak ketenangan, ya toh. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita menikmati orang yang berilmu, karena di belakang nanti orang yang tenang, orang yang berilmu itu rezeki itu akan ikut nanti. Bukan rezekinya mau cari ilmu setinggi-tingginya, mau cari dokter ya kita ini dibayar kalau saya dokter kira-kira berapa, jadi saya ya mungkin ke situ aja kita pikir lah ya, itu yang namanya harta tadi ya. Tetapi kata ulama tadi bahwa harta itu dibawa, sehingga kita guru rezeki itu adalah karena kepuasan spiritual kita, batin kita, dan rezeki akan mengikuti belakang, insya Allah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat tadi, Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, kemudian istri Rasul sendiri Khadijah. Kadang orang kaya raya, konglomerat perempuan yang kaya itu, tetapi diamalkan semua untuk mencari rezeki yang bukan benda tadi, tetapi dia rezeki untuk dapat ditolak, nanti dia dapatkan di akhirat kelak, bisa saja dapat itu surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita adalah pengikut-pengikut dari orang-orang yang beramal seperti itu, sehingga antara memburu rezeki untuk di dunia, tetapi yang terpenting adalah memburu rezeki dengan ikhtiar yang benar sesuai dengan agama kita, dan paling pokok adalah bagaimana kita memburu rezeki yang dapat itu Allah, sehingga nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda, sehingga jaminannya adalah surga. Kalau kita tidak dapat surga Jannatul Firdaus, mungkin di bawahnya sedikit, kira-kira begitu. Nah, demikian yang bisa kita share dalam apa yang dipancing tadi mengenai surat Al-Hud tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Pabrik kalau kata kunci. Kata kunci. Kami menghormati Bapak Kepengurusan, Bapak saya menyampaikan sama Direktur Besar-besar dikit suaranya. Bapak Hafiz dan teman-teman sempat hadir di kajian hari ini. Baik, mungkin dari saya cuma sedikit. Saya akan coba membahas ayat yang kita baca tadi, ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwasanya tidak satu pun hewan. Nah, kalau kita kaji lagi lebih dalam menurut bahasa itu, wa ma min dabbat itu artinya itu hewan yang melata. Hewan yang melata yang berjalan tanpa kaki bisa berat. Nah, itu pertanyaannya, kenapa Tuhan menggunakan kata binatang di situ, bukan tidak menggunakan kata manusia? Tidak satupun manusia, tapi yang digunakan adalah hewan. Ini menunjukkan bahwa hewan saja dikasih jaminan rezeki, apalagi kita manusia. Jadi itu mungkin hikmahnya kenapa Tuhan Allah itu menyebut binatang di situ, bukan menggunakan kata manusia. Jadi persoalan rezeki tadi, bagaimana dikatakan Pak Aman bahwa itu memang bukan cuma rezeki masalah materi, bahkan yang materi juga. Jadi istri solehah itu bagian dari rezeki.
istri yang cantik juga bagian dari rezeki. Jadi tugas kita kalau sudah dapat rezeki itu sebenarnya cuma satu, yaitu bersyukur. Makanya dikatakan Allah mengatakan bahwa lain syakartum la azidannakum, apabila kamu bersyukur maka saya akan tambahkan nikmat itu. Makanya kalau masih punya istri satu, ada ikhtiar di dalamnya, kita ada usaha kita. Nah kalau nikmat itu bisa jadi nikmat yang memang sudah ada, seperti penglihatan ini kan kita tidak cari lagi, memang sudah dari Allah, dari sananya. Nah kalau rezeki itu biasanya itu ada ikhtiar di dalamnya. Apakah kita mau berusaha, misalnya tadi cari istri soleh, kan kita punya ikhtiar. Kalau mau cari istri soleh, misalnya jalan-jalan ke masjid, begitu juga kalau mau cari Atau bagian ini dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan ya Pak. Pak, jalan.